Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budian, guru BK SMP Negeri 1 Ciluwak. Kali ini Budian akan menjelaskan mengenai apa sih bimbingan dan konseling di sekolah itu. Oke, kita simak ya semuanya. Yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua ada mengapa perlu bimbingan dan konseling. Yang ketiga apa saja sih kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang keempat, pengembangan hubungan yang bersifat membantu. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita simak yang pertama, yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh guru pembimbing atau guru BK kepada semua siswa, baik secara perorangan maupun kelompok. Bantuan yang diberikan guru pembimbing ditujukan agar siswa mandiri dan berkembang secara optimal berdasarkan norma-norma yang berlaku. Siswa yang mandiri yang dimaksud adalah siswa mampu memahami dirinya sendiri seperti memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memahami bakat minatnya, serta memahami ciri-ciri kepribadiannya. Siswa juga bisa mengenal lingkungan sekolah, keluarga, serta lingkungan luar sekolah secara lebih baik, termasuk mengenal teman sebaya. Selain itu, dia juga bisa merencanakan masa depannya, mampu membuat pilihan, rencana, mengambil keputusan, serta menyusun rencana setelah lulus SMP. Kemudian, mengapa sih perlu bimbingan dan konseling? Karena tidak semua siswa dapat memahami dengan baik kelemahan dan kelebihan, bakat dan minatnya, serta ciri-ciri kepribadiannya. Perlunya bimbingan konseling karena tidak semua siswa dapat merencanakan masa depannya secara mantap. Misalnya siswa mempunyai kesulitan, apakah akan melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi atau mungkin mengalami kesulitan dalam memilih jurusan. Selain itu, perlunya bimbingan konseling karena tidak semua siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Perlunya bimbingan konseling karena tidak semua siswa dapat mengenal dan memanfaatkan lingkungannya secara maksimal. Selain itu, bimbingan konseling juga diperlukan karena tidak semua siswa dapat menerima keadaan dirinya seperti apa adanya, baik penerimaan terhadap kelebihan ataupun kelemahannya, seperti keadaan jasmani, keuangan, dan keadaan keluarga, maupun penerimaan terhadap ciri-ciri kepribadiannya. Lalu, apa saja kegiatan bimbingan dan konseling? Kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor atau guru BK dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa dengan adanya layanan orientasi, layanan informasi, penempatan penyaluran, dan pembelajaran. Layanan orientasi membantu siswa untuk mengenal dan memahami lingkungan yang baru dimasukinya, misalnya lingkungan sekolah yang baru. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengenal dengan baik kurikulum yang ada di sekolah, waktu belajar yang efektif, kegiatan intra dan ekstrakurikuler, serta nama-nama guru yang mengajar di sekolah ini. Kemudian layanan informasi yaitu untuk memberikan berbagai informasi agar wawasan para siswa tentang berbagai hal lebih terbuka, seperti informasi cara belajar yang efektif, bahaya penyalahgunaan narkotika, atau informasi tentang pendidikan lanjutan dan dunia kerja. Selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran di sini ditujukan untuk membantu siswa mendapatkan tempat yang sesuai dengan kondisi fisik, bakat, minat, dan kemampuannya. Juga layanan pembelajaran yaitu ditujukan untuk membantu siswa agar memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, memecahkan kesulitan belajar, dan membantu mengembangkan siswa yang mempunyai kemampuan belajar yang tinggi. Nah, itulah beberapa layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Pentingnya bimbingan konseling untuk menciptakan hubungan yang bersifat membantu adalah penciptaan komunikasi melalui pembicaraan dari hati ke hati, penuh kasih sayang, keikhlasan, dan memberikan dorongan yang berakibat siswa yang diberi bantuan merasa senang dan tumbuh kekuatannya serta terbuka peluang untuk berkembang. Orang yang memberikan bantuan hendaknya memiliki kasih sayang dan perhatian, memiliki kepedulian kepada orang lain, penuh kesadaran, mau mendengarkan keluhan orang lain, mendorong dengan ikhlas, dan menjaga rahasia klien. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang guru BK.
Bantuan yang diberikan harus melalui komunikasi dari hati ke hati, sapaan yang penuh kehangatan, mendengarkan dengan penuh kesabaran, tanggapan yang menumbuhkan kesadaran, serta mendorong dengan optimisme. Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk mencurahkan perasaan, menerima kenyataan yang harus dihadapi, merasa ada teman yang mau mendengarkan keluhan atas penderitaannya, membuat pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan memilih tindakan yang paling tepat. Itulah tujuan adanya hubungan yang membantu. Iklim yang dapat mendorong pertumbuhan yaitu adanya empati, penerimaan dan penghargaan, kehangatan dan perhatian, keterbukaan dan ketulusan, serta ekspresi emosi yang positif. Yang dimaksud pemberian empati adalah turut merasakan masalah siswa, melihat masalah dari sudut pandang siswa, menunjukkan kebersamaan dengan siswa, serta membantu memahami masalah dengan tulus. Selanjutnya yaitu penerimaan dan penghargaan terhadap pribadi siswa. Di sini siswa diterima secara bermartabat, guru melihat siswa sebagai manusia yang berguna, menerima kehadiran siswa dengan tulus, dan tidak menganggap remeh terhadap siswa. Kehangatan dan perhatian dari guru BK yaitu dengan cara memperlakukan siswa secara bersahabat, menunjukkan kepedulian terhadap siswa, memfokuskan pikiran pada masalah siswa, dan membantu pengungkapan masalah. Selanjutnya yaitu keterbukaan dan ketulusan. Di sini adalah memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengemukakan pikiran, perasaan, dan masalahnya. Berupaya untuk saling percaya dengan siswa, menanggapi hal yang positif dan negatif pada siswa secara konstruktif dan konsisten antara pikiran dan tindakannya. Terakhir yaitu ekspresi pikiran dan perasaan. Di sini guru BK dapat menggembirakan, memfasilitasi siswa, komunikasinya dengan mudah dapat dipahami oleh siswa, memusatkan hubungan pada pembicaraan, perasaan, pikiran, dan pengalaman siswa, serta memberi kemudahan kepada siswa untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah adanya bimbingan dan konseling di sekolah semata-mata ingin membantu agar siswa dapat mandiri, terutama dalam mengelola dirinya. Selain itu, juga ingin membantu siswa agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal melalui berbagai layanan yang sudah disediakan. Oleh karena itu, tidak perlu takut terhadap guru BK kalian ya anak-anak. Bapak Ibu guru adalah sahabat kalian. Minimal kalian bisa berbagi cerita kepada kami jika kalian memiliki perasaan-perasaan yang mengganjal dalam hati dan pikiran kalian. Oke, terima kasih. Sekian materi dari Budian kali ini. Sampai jumpa di materi-materi yang berikutnya. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Salam konselor.